Kembali di iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, sebuah insiden terjadi saat kebakaran melanda kios onderdil motor di Tegal, Jawa Tengah. Seorang petugas damkar mengalami patah tulang akibat tertabrak mobil damkar yang berusaha memadamkan api. Pemirsa, sebuah balon udara berekor ribuan petasan meledak di Dusun Muneng Tengah, Kecamatan Balong, Ponorogo. Akibatnya 4 remaja yang nekat menerbangkan balon terluka. Pemirsa, beberapa wilayah di Sumatera Barat dilanda banjir bandang. Salah satunya di Jorong Pagu-Pagu, 3 orang ditemukan tewas, sementara 4 lainnya hilang. Ya pemirsa, pasca longsor di jalur lintas Sumatera Panorama 2 Sitinjau Laut Kota Padang, jalur tersebut kini sudah bisa dilalui. Sementara itu tim SAR gabungan masih mencari 1 korban hilang di dalam jurang. Pemirsa, mencari salah satu anggota keluarganya yang hilang diterjang banjir bandang. 1 keluarga rela bermalam di kantor Kecamatan Kayu Tanam di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sementara itu menurut BPBD Padang Pariaman diperkirakan masih ada sekitar 6 orang dalam pencarian. Pemirsa, 44 orang meninggal dunia dan belasan lainnya hilang akibat banjir bandang lahar dingin yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat. Banjir bercampur pasir, kerikil, dan batu menerjang pemukiman warga pada Sabtu malam saat mayoritas warga sedang tidur sehingga tak sempat menyelamatkan diri. Pemirsa, seorang ibu dan 6 orang anak tertimpa pohon saat ingin melihat helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo di alun-alun Kota Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Seluruh korban dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno mengadakan nonton bareng film karya anak bangsa di bioskop ternama di Jakarta. Momen ini sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman Indonesia. Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jemaah calon haji. Selengkapnya usai jeda berikut, iNews Sore segera kembali. Kembali di iNews Sore pemirsa, biduan atau penyanyi yang disewa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Nayunda Nabila tiba di gedung KPK pukul 10.30 Senin pagi. Ya pemirsa, 8 pejabat Kementerian Pertanian bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi dan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Salah satu saksi mengaku diminta membayar renovasi kamar tidur anak SYL senilai 200 juta rupiah. Pemirsa, buntut mengajak YouTuber Korea Selatan ke hotel. ASN asal Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asri Damuna akan melaporkan warganet ke polisi. Asri tak terima dipandang negatif setelah videonya viral di media sosial. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, korban kecelakaan bus maut di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat mendapat santunan kematian. Penyerahan santunan diterima perwakilan keluarga korban kecelakaan bus maut yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Ya pemirsa, pasca insiden kecelakaan bus yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana, 29 siswa dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, Jawa Barat. Per hari ini 17 korban luka telah dipulangkan, sementara 12 masih dalam perawatan. Ya sebelumnya pemirsa, tragedi memilukan menimpa bus yang membawa rombongan siswa dan guru SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Diduga kecelakaan bus yang menewaskan 11 orang ini karena rem tidak berfungsi. Ya pemirsa, ratusan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Makassar diberangkatkan ke Tanah Suci. Pemirsa, Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jemaah calon haji. Apa saja kondisi kesehatan yang biasanya dialami jemaah? Berikut informasinya untuk Anda. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Kantor Urusan Haji. Pemirsa, ratusan warga mengantar jenazah Samir Rumani ke pemakaman usai ditembak mati oleh pasukan Israel di kamp pengungsi Balata di Kota Nablus, tepi barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore pemirsa, bentrokan warga Palestina dengan pasukan Israel di Nablus, tepi barat menewaskan seorang pria. Ratusan warga mengantarkan jenazah korban ke pemakaman. Dari Tel Aviv dilaporkan pemirsa, masa anti Perdana Menteri Netanyahu bentrok dengan polisi Israel saat menggelar unjuk rasa pada Sabtu malam. Polisi kemudian membubarkan massa dengan meriam air. Militer Israel pada hari Minggu merilis rekaman video yang menunjukkan pasukan darat beserta tank dan alat berat sedang menggelar operasi di Jabalia dan daerah lain di jalur Gaza. Pemirsa, warga Palestina di Gaza Utara mengeluhkan bantuan pangan yang datang semakin terlambat. Gaza Utara menjadi wilayah yang paling terisolir setelah digempur habis-habisan Israel pada awal perang.
Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Dan jangan lupa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di okezone.com. Dan saya Nadia Valeri, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.